Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat podcast bab 5 yang berjudul Al-Qawaidul Khamsah. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Widrana Lana Fusiadini dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 34. Saya Niapti Irianti absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Materi pertama yaitu kaidah yang berkaitan dengan niat. Kaidah yang berkaitan dengan niat itu sebabnya ada teks kaidah, ada dasar-dasar nas kaidah, ada eksistensi niat. Dan niat itu yaitu niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena Allah, kebiasaan saja. Dan yang kedua yaitu dari penjelasan di atas, bila bisa disimpulkan bahwa fungsi niat ialah yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, yang kedua untuk membedakan kualitas perbuatan baik kebaikan ataupun kejahatan. Yang selanjutnya yaitu di kalangan mazhab Hanafi ada kaidah, sedangkan di kalangan mazhab Maliki kaidah tersebut menjadi cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha, seperti diungkapkan oleh Qadhi Abu Wahab al-Baghdadi al-Maliki. Selanjutnya yaitu yang kedua ialah kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Contoh lain dalam fikih jinayah, apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima. Yang kedua, dasar-dasar nas kaidah. Ada kekecualian dari kaidah tersebut. Misalnya wanita yang sedang menstruasi yang meragukan apakah sudah berhenti atau belum. Mazhab yang tidak mau menggunakan hal-hal yang meragukan adalah mazhab Maliki dan sebagai ulama Syafi'iyah, karena mereka menerapkan konsep iftiyahnya. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan teman saya. Yang ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Yang A, teks kaidah. Yang B, dasar-dasar nas kaidah. Yang C, klasifikasi kesulitan. Klasifikasi kesulitan dibagi menjadi dua, kesulitan muqtadah dan kesulitan ghairu muqtadah. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan. Yang pertama, tahfitul isqat. Yang kedua, tahfitul tangkis. Yang ketiga, tahfitul iqdal. Yang keempat, tahfidul takdim. Yang kelima, tahfidul takhir. Yang keenam, tahfitul taksih. Yang keempat, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Yang pertama, teks kaidahnya. Contoh-contoh teks kaidah. Yang pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedua, adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah atau hukum pidana Islam adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan. Yang ketiga, adanya aturan al-hajr atau kepailitan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan. Yang B, dasar-dasar nas yang berkaitan. Yang C, kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kondisi mudarat. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 yaitu kaidah yang berkenaan adat kebiasaan. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Yang selanjutnya dasar-dasar nas kaidah, dan yang selanjutnya pengertian adah atau uruf. Jumhur ulama mengidentifikasikan term adalah dengan uruf, keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagai fuqaha membedakannya. Syarat diterimanya uruf atau adah. Menurut pengertian di atas, maka adah dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Yang kedua, perbuatan perkataan
yang dilakukan selalu terulang-ulang. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Yang keempat, tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. Sebelumnya mau tanya dong Kak, tadi kan menyebutkan klasifikasi kesulitan. Itu ada kesulitan muqtadah dan kesulitan ghairu muqtadah. Nah, itu apa sih pengertian dari kesulitan muqtadah? Oke, izin menjawab ya. Pengertian kesulitan muqtadah adalah kesulitan yang alami di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya, sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kesulitan model ini tidak dapat dihilangkan taklif dan tidak menyulitkan untuk melakukan ibadah. Dalam kaitan ini, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan, ada Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 4 klasifikasi. Boleh minta tolong sebutkan 4 klasifikasi. Yang seperti saya ketahui dan saya pelajari, 4 klasifikasi, yaitu yang pertama darurat, 2 hajah, 3 manfaat, dan 4 fudu. Itu. Ya. Sekian podcast dari kami. Podcast bab 5 yang berjudul Al-Qawaidul Khamsah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.